Konnichiwa, Diana Kartika no channel ni yokoso. Kyou wa shokyu kaiwa no jugyo ni narimasu. Minasan o genki desu ka? Kyou no jugyo wa shouhin no kazu no hyogen o hyogen suru bunpo ni tsuite osietai to omoimasu. Ja, hajimemashou. Hai, selamat siang semua. Apa kabar? Kembali lagi kita bertemu pada perkuliahan Shokyu Kaiwa. Pada kali ini saya akan membahas mengenai pernyataan yang menyatakan bilangan. Apa itu? Mari kita saksikan. Ya, selanjutnya dalam menyatakan bilangan pastinya kita akan belajar menghitung. Ya. Nah, yang pertama yang akan kita mulai adalah menyatakan bilangan adalah untuk hitungan benda, ya. Untuk hitungan benda. Nah, dalam bahasa Jepang terdapat berbagai macam hitungan benda yang berbeda-beda sesuai dengan jenis bendanya, ya. Nah, kita lihat contoh di bawah ini. Kita lihat pembagian hitungan benda, ya. Di sini kita lihat dibagi, benda itu dibagi yang berupa bentuk mesin atau orang. Nah, dalam bahasa Indonesia mesin. Nah, kalau mesin akan hitungan bendanya dalam bahasa Jepang itu dengan dai, ya. Kemudian kalau benda tipis dalam bahasa Jepang itu hitungan bendanya menjadi mai. Kalau gelas, hai atau pai. Kemudian buku, kalau hitungan itu buku, berbentuk buku, maka setiap lembar itu disebut dengan satsu. Kemudian kalau urutan adalah bang. Kemudian kalau pakaian, kita berbicara tentang pakaian, satu lembar atau apa namanya caku. Nah, kalau untuk orang, bilangan untuk orang itu dinyatakan dengan ning. Kemudian benda panjang itu berupa yang benda-benda panjang disebut dengan bong atau pong. Kemudian ada juga untuk tingkat dan kali, hitungan bendanya dikenal dengan kai. Kemudian kalau untuk menyatakan bilangan seperti sepatu atau sendal, maka hitungan bendanya digunakan dengan soku. Binatang kecil dengan hitungan hiki atau piki. Dan masih ada lagi hitungan benda-benda yang ada dalam bahasa Jepang. Nah, untuk kata tanya hitungan benda cukup tambahkan nan, ya, ditambah bacaan hitungannya. Seperti nandai, berapa buah mesinnya, berapa unit, ya. Nanmai, nanhai atau nanpai, nansatsu, nambang, nancaku, nanning, dan seterusnya. Ya, baik, itu adalah hitungan benda dalam bahasa Jepang. Seterusnya adalah bagaimana kita lihat dalam percakapan berikut ini. Kita lihat di sini ada percakapan sumimasen, kitte ga arimasu ka? Maaf, apakah ada perangko? Ya, apakah ada perangko? Kippu desu ne. Ya, nanmai desu ka? Berapa lembar? Nimai kudasai. Nah, dilihat di sini ada percakapan. Dia mengatakan bahwa maaf, ya. Apa ada perangko? Oh, perangko, ya. Ya. Berapa banyak? Berapa lembar? Tolong 2 lembar. Ya, di sini ada nanmai. Kemudian ada nimai. Ya, nanmai adalah kata tanya untuk bilangan menjadi hitungan. Karena dijawab berapa lembarnya. Ini karena yang ditanyakan adalah kitte adalah lembaran, berarti menggunakan mai. Berapa banyak? 1 lembar atau 2 lembar? 2 lembar. Nanmai. Oke. Nah, kemudian kita lihat percakapan yang kedua. Ochaku sama wa nanning imasu ka? Ada berapa orang tamu? Ochaku sama wa
20人います。じゃあ、生ビールを20杯準備しましょう. Ya, di sini ada percakapan, ya, di dalam sebuah restoran. Ya, ada berapa orang tamu? Itu ditanya sama yang baru datang. Kemudian nih, tamunya katakan, oh ya, tamunya ada 22 orang. Oke, kalau begitu, ayo persiapkan bir sebanyak 22 gelas. Ya, jadi ada Mai, ada Jing, ada Aning, ada Hai. Oke, nah sudah semakin jelas, bukan? Kemudian kita lihat lagi ada percakapan berikut, ya, masih kita belajar tentang hitungan. Anda pastikan lihat, ya, bagaimana kata tanyanya, bagaimana menjawab kata tanyanya. Depato de nani o kaimashita ka? Apa yang kamu beli di department store? Kutsu o isoku to hon o sansatsu kaimashita. Ya, saya sudah membeli sepatu 1 pasang dan buku 3 jilid. So desu ka? Ya, ada isoku, ada sansatsu. Ya, itu adalah hitungan bilangannya yang menyatakan 1 pasang dan 1 jilid, ya, 1 buku. Oke. Ya, itu demikianlah untuk belajar hitungan benda, ya. Mudah-mudahan Anda bisa paham dan Anda bisa belajar banyak lagi berlatih menggunakan hitungan benda dalam bahasa Jepang. Baiklah, kita lanjutkan dengan penjelasan yang kedua mengenai hitungan jangka waktu, ya. Untuk jangka waktu hari, cara baca sama dengan penanggalan dalam bahasa Jepang, ya. Seperti Mika tanggal 3 atau 3 hari, Yoka tanggal 4 atau 4 hari. Kecuali untuk 1 hari menjadi Ichinichi bukan Suitachi. Ya, ini dalam hitungan waktu, ya, yang harus Anda tahu, ya. Kemudian untuk jangka waktu minggu adalah angka plus syukang. Ya, untuk jangka waktu minggu. Issyukang 1 minggu, nissyukang 2 minggu, sansyukang 3 minggu. Ya, Mika, Yoka, Ichinichi bukan Suitachi. Oke. Nah, coba kita lihat lagi selanjutnya. Jadi untuk jangka waktu bulan menjadi angka kagetsu, ya. Kalau bulan, ya, ikkagetsu 1 bulan, nikkagetsu 2 bulan, ya, bukan bulan 1, ya. Ikkagetsu 1 bulan, nikkagetsu adalah 2 bulan. Nah, untuk jangka waktu tahun cukup menambahkan neng setelah angka, ya. Untuk jangka waktu cukup tambahkan kang menjadi jikang, ya. Oke. Nah, ini seputar untuk pembahasan mengenai penggunaan hitungan jam. Nah, kita lihat di sini bagaimana dalam percakapan, ya. Mungkin Anda juga bisa melihat lebih banyak lagi dalam video atau dari buku-buku untuk belajarnya. Di sini saya akan memberikan beberapa contoh saja untuk penggunaan hitungan jam. Nah, di sini ada percakapan antara A dan B. Tanaka-san, kyou wa hima desu ka? Tanaka, apakah ada waktu luang hari ini? Katanya, kan. Terus apa katanya si B? Hima desu ga doushite desu ka? Ya, ada waktu luang. Tapi kenapa? Ya, gemu senta e ikimashou, katanya. Gomen, mou 3 gurai sangyou shimashita kara totemo tsukaremashita. Kyou 1 nichi yasumitai desu. Ya. Oke, maaf karena sudah lembur selama 3 hari, sangat melelahkan. Hari ini saya ingin istirahat sekalian. Ya. So desu ka, wakarimashita. Ya. Nah, jadi Anda lihat di sini mana penggunaan bilangan waktu. Dalam kalimat percakapan pertama, dia bertanya, senggang enggak? Kenapa kalau senggang? Ada waktu, tapi kenapa? Ya, dia ngajak ke center. Tapi dia bilang di sini ada kata Mika, ya.
3 hari. Sudah 3 hari, sangat melelahkan ya. Di sini kemudian ada kata hari lagi, ada ichi nichi. Ya, ichi nichi itu ada juga hitungan bilangan hari ya, seharian. Nah, di sini adalah contoh penggunaan hitungan jam. Oke. Selanjutnya di sini saya akan informasikan mengenai penggunaan kakarimas. Dalam arti bahasa Indonesia sudah memerlukan waktu ya. Jadi kita lihat contoh dalam penjelasan di bawah ini. Indonesia kara Nihon made hikoki de dono kurai kakarimasu ka. Nah, kakarimasu ini adalah kata tanya memerlukan waktu berapa lama ya. Jadi dari Indonesia sampai ke Jepang dengan pesawat itu kira-kira memerlukan waktu berapa lama ya. Nah, itu berapa lamanya. Nah, dijawab di sini shichi jikan gurai kakarimasu. Nah, di sini hitungan waktunya adalah shichi jikan ya, ditambah dengan gurai karena tidak jelas jamnya berapa kira-kira. Kekko nagai desu ne, cukup panjang ya. Cukup panjang maksudnya cukup lama ya. Nah, pertanyaan berapa lama biasanya menggunakan dono gurai atau kurai, artinya kira-kira. Jadi kakarimas kadang-kadang ditambahkan untuk pertanyaan berapa lama, dono gurai atau dono kurai kakarimas ka. Oke, itu udah hitungan waktu, hitungan jam, dan kakarimas. Nah, sekarang ada juga benda atau bilangan dake yang artinya hanya ya. Bilangan benda atau bilangan digunakan dengan dake ya. Nah, pola dake ini tidak akan mengubah struktur kalimat. Dake hanyalah partikel tambahan saja yang artinya adalah saja. Jadi Anda pas melihat dalam percakapan nanti atau pada percakapan jangan takut dengan penambahan kata dake ini. Dake ini tidak mengubah struktur kalimat dan hanyalah partikel tambahan saja. Nah, bagaimana dake ini bisa digunakan? Nah, kita lihat dalam dalam contoh kalimat di sini dalam percakapan. Kesa pangdake o tabemashita kara sugu peko peko desu ya. Tadi pagi karena hanya makan roti saya langsung lapar lagi ya. Pangdake. Nah, jadi di sini Anda hanya makan roti ya. Jadi akhirnya saya langsung lapar. Ja tabemashou. Akhirnya ikimashou. Nah, di sini ada penggunaan kata dake ya, yang berarti hanya di sini. Kalau memang iya dia mengatakan tidak pakai dake, pang o tabemashita kara sugu peko peko desu. Ya, di sini menguatkan kenapa dia sampai langsung lapar ya, karena hanya makan roti saja. Ya. Oke, selanjutnya adalah penggunaan di sini. Nah, lihat lagi masih penggunaan dake. Okiaku sama wa nanning imasu ka? Ditanya ya dalam percakapan. Okiaku sama wa kyuning dake imasu. Nah, di sini mengatakan bahwa dia ditanya, tamunya ada berapa orang sih? Tamunya hanya ada 9 orang. Sukunai desu ne. So desu ne. Nah, di sini menyatakan yang datang tuh hanya 9 orang. Nah, kalau memang tidak menggunakan dake, bisa. Tapi tamunya ada 5 orang. Nah, di sini menguatkan bahwa hanya 9 orang. Ya. Jadi ada kata untuk menguatkan dari percakapan itu. Oke. Nah, sekarang sudah kita pelajari, saya sudah memberikan informasi mengenai bagaimana hitungan benda dalam bahasa Jepang, hitungan waktu dalam bahasa Jepang, bagaimana menggunakan dono kurai kakarimas, menggunakan dake. Nah, dalam penjelasan sudah mulai cukup jelas dan mungkin akan lebih diperjelas pada saat Anda menonton video yang sudah saya siapkan ini. Untuk itu, silahkan menonton video berikut ini. Video mimashou. Tadaima. Yoshi. おかえり。あれ、結構買い物しましたね。そう。
何を買いましたか？本を2冊を買いました。そしてスマホ1台と、靴1足と、そしてスパチュラを1本買いました。たくさんですね。どこで買いましたか？ABC の丸で買いました。遠いでしょ？ここからバイクで、15分だけかかりますよ。そうですか。そうよ。じゃあこれどうぞ。僕に？どうぞ。 Wah, domo. Oke, akhirnya setelah Anda mendengarkan penjelasan saya dan menambah pemasukan pengetahuan Anda dalam pelajaran ini, saya berikan video. Mudah-mudahan Anda bisa lebih memahami pelajaran minggu ini, dan saya tunggu review Anda yang lebih bagus dari saya. Ja, mata raishu, arigatou gozaimasu.